klarifikasi ke Kepala Dinas Koperasi terkait legalitas KSU Sutrala Mandiri. Tanggarong, Media Reformasi. Beberapa waktu lalu, tim redaksi mendatangi kembali Dinas Koperasi Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur untuk yang kelima kalinya, menanyakan terkait legalitas dan keanggotaan KSU Sutrala Mandiri di Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Tim redaksi langsung mengklarifikasi Drs Tanjudi selaku Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Kutai Kartanegara terkait masalah legalitas KSU Sutrala Mandiri. Dalam penjelasannya, Kepala Dinas Koperasi mengatakan, jadi ada dua legalitas, yang pertama yaitu status kelembagaan atau badan hukum, yang kedua legalitas prausaha. Mengenai KSU Sutrala Mandiri, legalitas hukumnya itu lahan yang sudah disetujui dan disahkan saat ini atau 2018 itu dari HAM. Selama itu sudah di-SK-kan Menteri Hukum dan HAM, namanya badan hukum, itu legal secara hukum, kata Drs Tanjudi. Saat ditanya terkait keberadaan koperasi serba usaha atau KSU Sutrala Mandiri tersebut, dikatakan oleh pihak koperasi tersebut disahkan pada tanggal 9 November 2018. Pada tahun 2019 dapat SK dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tentunya pada saat tahun 2019 sampai 2020 itu kan belum ada. Apakah dia ada atau tidak ada program hutan rakyat itu kita tidak tahu. Ini sebagai bahan evaluasi kami, kalau koperasi yang dibentuk itu lihat dulu apa semangatnya, kepentingannya apa. Papar Muhammad Padi atau bagian pengawas. Selaku kuasa warga juga Herman RL mempertanyakan keabsahan dari legalitas KSU Sutrala Mandiri tersebut. Menurut yang disampaikan Bapak Drs Tajudin atau Kadis, tadi itu adalah peraturan yang baru dalam pendirian sebuah koperasi sesuai peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah atau PP 7/2021 dalam pasal 4 menyatakan bahwa koperasi memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham. Sementara KSU Sutrala Mandiri ini adalah produk lama atau legalitasnya belum menggunakan persyaratan baru. Karenanya kami bermohon kepada pihak Dinas Koperasi untuk mendapatkan minimal melihat terkait legalitas dari koperasi tersebut. Selain keanggotaan yang tidak melibatkan warga Bakungan sebagai pemilik lahan garapan yang digusur paksa atau 106 KK per 343 H, juga alamat yang digunakan atau yang ada pada SK Kementerian nomor SK 9794/MENLHK strip PSKL /PKPS PSL-PSL.0/11/2019 dalam mengajukan permohonan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau IUPHHK strip HTR seluas 3.248,7 hektar tersebut adalah berlokasi di Desa Bakungan, Kecamatan Lohaur, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sementara Kecamatan Lohaur seperti yang tercantum di atas tidak ada, ujar Herman RL. Selain kami juga sudah meminta dari pengurus koperasi KSU Sutrala Mandiri terkait legalitasnya belum juga diberikan sampai sekarang. Kami juga sudah berulang kali ke sini atau kantor Dinas Koperasi, Kukar, mempertanyakan legalitasnya atau 5 kali, belum juga mendapatkan jawaban yang akurat dan kami disuruh mengajukan surat terlebih dahulu. Kami pun sudah layangkan surat sejak beberapa bulan lalu atau 3 Maret 2021 sampai sekarang pun tidak mendapatkan respon. Sedangkan sekarang sudah zamannya era keterbukaan informasi publik sesuai UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Masyarakat mengetahui tentang hal tersebut, tegas Herman RL. Jadi kegiatan kita hari ini melakukan klarifikasi kepada Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Kutai Kartanegara terkait masalah legalitas koperasi Sutrala Mandiri yang ada di Bakungan. Terima kasih. Sip. Oke, sip. Ya. Pak Kadisnya ya Pak? Iya. Ini maaf sebelumnya Pak, ini kita sudah beberapa kali ke sini. Ini sedikit banyak terkait masalah mau klarifikasi terkait legalitas koperasi.
Jadi itu kita ini kemarin sudah petunjuk dari yang di atas, dari Ibu sama Pak siapa lupa. Tolong Pak buatkan surat pengajuan untuk minta legal. Kita sudah berikan itu. Nah jadi untuk inilah kita datang ke sini. Ya mungkin yang kelima kali deh Pak ya. Izin lah. Cuman kita demi untuk mencari solusinya, makanya kita nggak berhenti datang. Masalahnya apa Pak? Karena masyarakat ini mempertanyakan siapa anggota koperasinya, kenapa kok kami masyarakat yang di sini nggak pernah ada yang dilibatkan, begitu loh Bapak. Oh, siap Bapak tuh, izin. Itu nih Pak, intinya. Siap Bapak. Ya, jadi yang perlu kami tegaskan, yang Bapak tanyakan itu legalitas apa? Ada dua legalitas. Ya, jadi ada dua legalitas Pak. Yang pertama adalah status kelembagaan atau badan hukum. Betul sekali. Yang kedua, ya makanya minta penekanannya legalitas tentang usaha. Betul. Nah, mengenai koperasi, legalitas badan hukum itu selama dia sudah disetujui dan disahkan oleh Menteri dalam hal ini ke saat ini 2018 ya, 16 ke atas, itu Menkumham. Selama itu sudah di-SK-kan Menteri Hukum dan HAM, namanya badan hukum, itu legal ya, secara hukum. Kan gitu. Kalau ada gugatan silakan KTM-kan Menteri Hukum dan HAM, kayak gitu. Yang kedua legalitas tentang usaha. Legalitas usaha ini tentang perizinan. Nah perizinan ini tergantung daripada usaha yang dikelola. Kalau tambang ya tambang, kalau kayu ya kayu, kan gitu. Tanah seperti itu. Itu dua itu saja yang legalitas. Nah yang lain-lainnya bukan dikatakan legalitas, tapi kelengkapan administratif namanya, termasuk NPWP dan sebagainya. Nah, yang mana yang jadi masalah? Pengetahuan saya, informasi terakhir kemarin juga monitor yang dipermasalahkan di Babungan. Betul. Status badan hukum. Betul. Badan hukum ya informasinya. Sudah alam. Iya, betul. Nah, sudah. Berarti sudah sah secara hukum lembaganya. Tinggal izinnya saja. Nah, berkaitan dengan status lahan masyarakat itu beda kasus. Ya, betul Pak. Ya, begitu saja kita pilihnya. Nah, seperti itu. Artinya kalau selama dia mengambil garap punya masyarakat, dia tidak lahan masyarakat bisa dibuktikan secara hukum bahwa itu milik si A, itu ya kembali kepada tuntutan si masyarakat pada koperasi bersangkutan selama pengurusnya gitu saja sih. Itu aja mungkin perlu penanganan kita Pak. Kalau status badan hukum legalitasnya dua tadi aja sebenarnya. Jadi berkaitan dengan legalitas sudah terjawab tadi. Artinya kuat tidak kuat sudah legal artinya secara hukum. Kalau kita menggugurkan itu kan harus ada KMM lagi Pak. Kan begitu. Ya, artinya Bapak mau menempuh jalur itu ya monggo tapi panjang. Kan gitu. Makanya sebenarnya yang kita perlu disepakati adalah substansi masalah itu sendiri. Pokok masalahnya. Kira-kira apakah kita mau menuntut legalitas atau menyelamatkan warga yang kita tadi yang 300 kakak tadi yang lahannya terkena dampak daripada pembangunan tadi kan gitu. Itu yang kita sepakati. Nah kalau itu, ini kita perlu cari solusi. Apakah ada ganti rugi atau sekedar hanya menjadi anggota? Karena prinsip koperasi di undang-undang itu anggota sukarelawan terbuka, tidak ada unsur paksaan dan tidak ada diskriminasi. Siapa saja boleh selama dia memenuhi kriteria. Yang pertama kriterianya dia sendiri mau nggak menjadi anggota koperasi. Kalau dia anggota koperasi terbuka tapi dia sendiri tidak mau, berarti tidak bisa disalahkan. Karena namanya sifatnya sukarela. Betul. Pertanyaan saya, yang 300 itu apa memang pernah ditawari? Tidak, kan begitu. Kita abaikan itu. Prinsipnya dia terbuka. Tidak boleh orang masuk membicarakan, apalagi warga Babungan ditolak dengan alasan yang tidak jelas. Itu prinsip dalam koperasi. Artinya bisa saja. Misalnya anggota yang tadi 20, tapi ada warga 300 tadi mau masuk, ya monggo. Kan begitu. Tapi permasalahan saya pikir ini masalahnya bukan di situ, tapi ada lahan mungkin tadi ya 300 hektar tadi yang tidak bisa yang diambil alih mungkin begitu pemahaman saya kan begitu kira-kira. Nah itu yang kita perlu sepakati. Kenapa kok saya lari ke dinas koperasi? Pertama yang saya pertanyakan, ketika saya baca di situ pertama sekali orientasi kepada keanggotaan. Keanggotaan ini di luar konteks 106 kepala keluarga 343 hektar itu ini. Kalaupun memang ada 1-2 orang masih enak Pak. Jadi adalah memang ada kampung masuk dalam kampung. Ini tidak ada sama sekali. Satu. Nah terlepas apapun memang salah ketik segala macam itu salah alamat juga, kecamatan Lohaun juga.
Nah pada waktu itu notabene masih di ACC dari Kepala Dinas Koperasi, izin saya mungkin juga ini Pak. Nah, makanya saya langsung ke sini. Apakah Dinas Koperasi pada waktu itu meng-cross check data yang diajukan mereka atau tidak? Itu pertama. Kedua, ada nggak mereka itu ada rapat dulu, rapat anggota sebelum mereka mengajukan? Kan itu kan harus ada pendataan itu. Nah, jumlah anggota, data-data lain, mungkin dokumennya segala macam. Nah, itu dalam pendataannya seperti apa gitu loh Pak Adit, izin saya. Oh boleh. Jadi saya menambahkan proses untuk mungkin awalnya pembukaannya atau usulan dulu koperasi tahun depan. Jadi kita silahkan nanti penulisan pada waktu berdiri perubahannya. Siap Bapak. Kalau pada waktu berdiri memang prosesnya nanti ada di situ ada rapat anggota, ada notulen, ada berita acara, ada data anggota yang hadir. Sama waktu proses berdiri ya. Betul Bapak. Jumlahnya berapa pada saat berdiri? Tentunya itu yang dicatat dalam badan hukum. Betul. Kemudian selama proses itu berdiri diusulkan dan sah sebelum pengesahan, kalau memang dulu waktu itu yang hadis atau kepala dinas ini yang mengesahkan, tapi memang kan persyaratan ada Pak untuk identitas pengurus dan pengawas. Pasti ada kelakuan baik, ada riwayat hidup, ada KTP. Betul Bapak. Mungkin dulu ya disitunya yang kurang jeli kalau memang tidak mencatat. Iya Pak. Iya, makanya sekarang setelah proses itu selesai dan diusulkan menjadi pengesahan, kemudian apakah dalam perjalanan itu saat ini sudah diganti Pak? Gitu. Kalau memang sudah diganti, berarti proses penggantiannya bagaimana? Apakah melalui rapat anggota? Betul Bapak. Kita juga ada Data betul. Iya. Keputusan rapatnya itu bisa caranya. Siap Bapak. Apakah itu juga melalui prosedur? Apakah skor juga? Ya, terus kembali lagi. Kalau memang itu sah, apapun yang terjadi, tanggung jawabnya pengurus pelaksana yang Betul. Betul. Yang terkait dengan anggota, keanggotaan memang kalau anggota aktif, yang anggota koperasi ya, Iya, yang tercatat di dalam kedataan anggota. Kalau kaitannya nanti dengan masyarakat yang belum terlibat di dalam keanggotaan itu dan dia bermasalah di masalah lahan, itu seharusnya antisipasi dari pengurus yang ada. Kenapa pada saat misalkan kita mengerjakan lahan masyarakat, tapi dia tidak menjadi anggota, itu seharusnya disampaikan. Sebelum dia bekerja itu seharusnya dapat dulu jadi anggota seharusnya. Ya, itu prosesnya seperti itu Pak. Terkait legalitasnya, terbentuknya koperasi ini disahkan oleh Dinas Koperasi. Nah, Dinas Koperasi mengesahkan itu atas dasar apa? Disahkan oleh Kementerian Koperasi, disahkan permohonan itu kan pembentukan rapat pembentukan itu, kemudian memohon kepada Dinas Koperasi, kepada Kementerian Koperasi, jadi Dinas Koperasi untuk disahkan. Keluarlah pengesahan 9 November tahun 2018. Kemudian 2019 dapat setahun kemudian Dapat SK. Benar makanya itu Pak. Tentunya pada saat 29 September itu kan belum ada apakah dia ada atau tidak ada program yang tentang rakyat itu kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu, ini nggak lengkap. Jadi ini memang nanti sebagai evaluasi kami, kalau koperasi yang membentuk itu lihat dulu apa semangatnya, kepentingannya apa. Karena ini mereka di KSU Pak ya, usaha, tentunya beberapa Usaha bisa. Reporter Kaum Media Informasi Hamziana Putri melaporkan dari Bakungan, Kabupaten Kutai Kartanegara.